Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida Nur, MPM 2020-02-0060. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Atira, NPM 2020-02-0056. Dan saya Anjani dengan NPM 2021-020-182. Kami di sini akan mempresentasikan rekayasa perangkat lunak sistem informasi pengelolaan stok barang di PT Trembesi Sukses Cemerlang. Berikut. Oke, kita masuk pada deskripsi umumnya. Perihal permasalahan pengelolaan stok barang merupakan masalah perubahan sistem manual ke komputerisasi. Oleh karenanya, pemanfaatan sistem komputerisasi pengelolaan stok barang dengan menggunakan website dengan harapan bahwa sistem pengelolaan stok barang dapat berjalan dengan optimal dan efisien, sehingga diharapkan berdampak pada kinerja perusahaan yang semakin optimal. Penggunaan komputer perlu ada dalam proses pengelolaan barang dengan maksud untuk menyimpan daftar harga yang berbeda-beda untuk setiap waktu serta daftar supplier yang berbeda-beda pula. Maka data yang ada pada PT Trembesi Sukses Cemerlang harus terorganisasi dengan baik. Sistem pengelolaan barang pada PT Trembesi Sukses Cemerlang pada saat ini masih dilaksanakan secara manual. Setiap pengeluaran barang harus dicatat pada form yang telah disediakan secara tertulis. Dengan demikian, masih sering terjadinya kesalahan informasi sehingga mengakibatkan pembuatan laporan rencana pemakaian barang untuk pengeluaran anggaran per bulan terlambat diterima oleh bagian pengadaan barang atau purchasing. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan sistem ini, maksudnya pembuatan sistem pengolahan stok barang di PT Trembesi Sukses Cemerlang bermaksud mencoba untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan menghambat terhadap kegiatan pemesanan, penerimaan, pengeluaran barang, dan pembuatan laporan. 1. Tujuan agar pencatatan dan pembukuan jumlah barang menjadi akurat dan mudah dipantau penggerakannya. Kedua, lebih mudah mengetahui jumlah stok barang yang masih tersedia sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang. Ketiga, dapat mengetahui kapan perusahaan harus melakukan pembelian barang pada supplier. Keempat, dapat menghemat waktu, mengurangi kemungkinan hilangnya catatan dan kesalahan dapat diminimalisir. Kemudian gambaran dari perangkat lunak yang akan dibangun. Pertama, halaman login admin. Halaman login admin adalah form yang digunakan untuk membedakan hak akses antara karyawan. Bisa kita lihat tampilannya ada unsur name, password, dan bisa diklik masuk. Kedua, halaman dashboard admin. Halaman dashboard ini merupakan halaman awal setelah berhasil login pada halaman dashboard admin, berisikan informasi rangkuman data user, terdaftar, barang terdaftar, total barang masuk, total barang keluar, dan total petugas. Tampilannya kita bisa lihat. Ketiga, halaman bagian stok barang. Halaman ini menampilkan data-data stok barang secara detail seperti kode barang, nama barang, stok barang, jenis barang, dan harga barang. Tampilan formnya untuk form masuk, ada nomor faktur, tanggal, nama barang, jumlah, satuan. Untuk menambahkannya kita klik tambah, terus kalau sudah kita klik simpan. Untuk form barang keluarnya ada nomor nota, tanggal, nama barang, ukuran, jumlah, dan harga. Kita klik tambah. Kemudian
Model pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan pada penelitian ini adalah waterfall model. Waterfall model adalah alur pengembangan sistem dengan tahapan proses planning, analisis, desain, implementasi, operation, dan maintenance. Selanjutnya, definisi, istilah, dan singkatan. Metode pengembangan sistem yang akan digunakan pada penelitian ini adalah waterfall model. Waterfall model adalah alur pengembangan sistem dengan tahapan proses planning, analisis, desain, implementasi, dan operation, dan maintenance. 1. Stok barang secara sederhana merupakan suatu aktivitas menghitung jumlah ketersediaan barang dalam gudang secara fisik. 2. Mengelola stok barang dapat diartikan sebagai aktivitas menerima, menyimpan, bahkan mengeluarkan barang dari persediaan. Purchasing adalah divisi yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga untuk kebutuhan operasional perusahaan. Optimal adalah kondisi tertinggi yang mungkin dilakukan seseorang atau sesuatu tanpa merusak unsur yang ada padanya. Efisien adalah melakukan pekerjaan dengan tepat dan cermat. Supplier adalah pihak perorangan atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk, barang, jasa kepada bisnis lain, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, ketujuh, kode generation merupakan tahap terakhir dari compiler. Kedelapan, testing merupakan menguji mutu fitur, keamanan, serta kinerja dari aplikasi tersebut. Kesembilan, akurat berarti bahwa informasi yang dihasilkan tepat sesuai dengan tujuan pengolahan data. 10, support adalah dukungan. Ke-11, metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Ke-12, maintenance adalah kegiatan untuk memonitor dan memelihara fasilitas dengan merancang, mengatur, menangani, dan memeriksa pekerjaan. Kemudian terakhir, konsumen adalah pemakaian barang hasil produksi atau bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Kemudian untuk materi selanjutnya tentang deskripsi kebutuhan perangkat lunak akan dipresentasikan oleh Sri Nur Atira. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional, termasuk kebutuhan bisnis, dan kebutuhan user. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan proses atau layanan apa saja yang akan dilakukan oleh sistem untuk pengguna. Yang pertama ada admin. Di sini admin mengelola data pengguna, mengelola data stok barang, mengelola data petugas, melakukan pemrosesan data distribusi barang masuk dan keluar, mengelola data dokumen dan arsip, melihat laporan stok barang, dan melihat laporan data barang masuk dan keluar. Selanjutnya, yang kedua ada gudang. Di sini sebagai gudang itu dia mengelola data distribusi barang masuk dan keluar dan mengelola data dokumen arsip. Selanjutnya ada manajer. Di sini manajer yang pertama melihat laporan stok barang, melihat laporan barang masuk dan laporan barang keluar. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional.
atau analisis kebutuhan antarmuka, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang mengutamakan pada kebutuhan jenis perangkat bersifat properti, yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware, kebutuhan sumber daya manusia atau brainware, dan kebutuhan perangkat lunak atau software. Yang pertama ada kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat keras yang digunakan dalam pembuatan sistem ini terdiri dari yang pertama laptop atau komputer, selanjutnya ada monitor, yang ketiga ada prosesor, yang keempat ada RAM, yang kelima ada hard disk, dan terakhir keyboard dan mouse. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak. Di sini perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem ini terdiri dari sistem operasi Windows, bahasa pemrograman, dan SAM. Selanjutnya, pemodelan sistem. Yang pertama, fungsi dari perangkat lunak, yaitu sistem harus menyediakan sarana untuk melakukan login. Kedua, sistem dapat menampilkan halaman data supplier, data user admin, data customer, data jenis barang beserta stok, halaman data returan barang, dan penjualan barang. Selanjutnya, sistem dapat menyediakan sarana untuk mengelola data supplier, data user admin, data customer, data jenis barang serta stok, dan returan barang, data returan barang, penjualan barang, dan data laporan barang. Tujuan dari pembuatan sistem ini untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan menghambat terhadap kegiatan pemesanan, penerimaan, pengeluaran barang, dan pembuatan laporan. Tujuannya yang pertama agar pencatatan dan pembukuan jumlah barang menjadi akurat dan mudah dipantau pergerakannya. Selanjutnya lebih mudah mengetahui jumlah stok barang yang masih tersedia sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang. Ketiga, dapat mengetahui kapan perusahaan harus melakukan pembelian barang pada supplier. Dan yang terakhir, dapat menghemat waktu, mengurangi kemungkinan hilangnya catatan dan kesalahan dapat diminimalisir. Selanjutnya ada karakteristik dari pengguna. Yang pertama, untuk halaman admin, di sini dapat melakukan login. Selanjutnya dapat melakukan data barang masuk, dapat mengelola data barang keluar, dapat mengelola data supplier, mengelola data laporan, dan dapat mengelola data petugas, serta melakukan logout. Selanjutnya untuk halaman manajer, di sini manajer dapat melakukan login, dapat melihat laporan, dan dapat melakukan logout. Di sini saya akan menjelaskan use case diagram. Untuk diagram admin, di sini admin melakukan login. Admin dapat mengelola data admin, mengelola data supplier, mengelola data produk, mengelola data pesanan, dan data laporan. Selanjutnya, use case diagram untuk manajer. Di sini manajer dapat melakukan login, lalu masuk ke menu utama, dapat memilih laporan, serta melihat laporan keluar, melihat laporan masuk, dan melihat laporan profit, serta melakukan logout. Selanjutnya ada use case skenario. Untuk objektifnya mengelola transaksi barang masuk, aktornya adalah admin dan manajer. Preconditionnya, di sini user belum melakukan login, user sudah terdaftar dalam sistem dan admin dapat menambah dan mencetak.
Main flow-nya, admin memilih menu transaksi barang masuk, sistem menampilkan form data barang masuk, admin memasukkan data transaksi, admin memilih tombol tambah, sistem menampilkan daftar item transaksi barang masuk, admin memilih tombol simpan, lalu sistem menyimpan data transaksi barang masuk dan menampilkan faktur barang masuk. Yang terakhir, admin dapat mencetak faktur barang masuk. Untuk alternative flows, admin dapat membatalkan cetak faktur barang masuk. Untuk post condition-nya, data transaksi barang masuk tersimpan dan tercetak. Kemudian di sini akan dilanjutkan oleh Saudari Anjani Sera Faradila Yuka. Baik, kita masuk ke materi perancangan sistem. Di sini ada rancangan output-nya, laporan barang, ini berisi tentang seluruh data barang, yaitu nama barang, kode barang, jenis barang, berat barang, panjang atau meteran dari barang, dan tanggal masuk barang. Berikut adalah rancangan laporan data barangnya. Kemudian kita masuk di laporan data barang rusak. Data ini berisi tentang data barang yang rusak. Kemudian formnya ada kode barang, nama barang, jumlah, keterangan, tanggal, dan halamannya. Berikutnya, kemudian kita masuk di form laporan barang masuk. Ini berisi tentang seluruh data barang. Formnya tersebut ada tanggal, ekspedisi, supplier, jenis barang, dan jumlah. Berikutnya, ada laporan barang keluar. Berisi tentang seluruh data barang keluar yang dikategorikan dengan nomor surat jalan dan tanggal orderan. Berikut adalah contoh formnya. Berikutnya kita masuk untuk rancangan input. Di sini ada tampilan loginnya, dipergunakan bagi pengguna yang berkepentingan untuk menggunakan program aplikasi. Bagi yang berkepentingan menggunakan program aplikasi, ini maka terlebih dahulu harus memasukkan username dan password-nya. Selanjutnya, ada rancangan tampilan form barang masuk. Berfungsi untuk penambahan jumlah barang. Berikut adalah form barang masuknya. Ada nomor faktur, nama barang, jumlah, satuan, jika ingin ditambah, tekan ditambah, ada tanggal, lalu disimpan. Berikutnya, ada rancangan tampilan form barang keluar, berfungsi untuk validasi permintaan yang dilakukan oleh customer. Isi formnya ada nomor nota, tanggal, nama barang, jumlah, harga, ukuran, kemudian ditambah. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke rancangan tampilan form laporan barang masuk. Berfungsi untuk mencetak laporan yang dipilih atau diurutkan berdasarkan tanggal. Kemudian berikut adalah tampilan laporan barang masuknya. Selanjutnya ada rancangan tampilan form laporan barang keluar. Berfungsi untuk mencetak laporan yang dipilih atau diurutkan berdasarkan tanggal. Berikut adalah tampilan form barang keluarnya. Baiklah, itu tadi materi tentang rekayasa perangkat lunak pada sistem informasi pengelolaan stok barang di PT Trebesi Sukses Cemerlang yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi